Sebagai sebuah warisan budaya, pacu jalur bukan sekedar perlombaan. Berbagai kegiatan spiritual dilakukan sebelum perahu dibuat hingga perlombaan benar-benar digelar. Sebelum pacu jalur mini dilakukan untuk masyarakat di Kabupaten Kuansing, harus ada satu ritual atau doa-doa yang dilakukan supaya nanti ketika acara dimulai tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilancarkan. Pacu jalur adalah adu cepat jalur atau perahu yang melibatkan banyak orang. Dalam satu jalur bisa menampung 50 hingga 60 orang. Oleh karena itu dianggap beresiko, sehingga harus didoakan untuk memperoleh keselamatan. Aduh. Nah, setelah air doanya itu sudah didoain sama yang dituakan, selanjutnya air doanya langsung dicipratkan kepada seluruh peserta. Inilah simbol pengenalan medan bagi para peserta untuk menambah keyakinan agar mampu melewati tantangan saat berada di gelanggang. Nah, sekarang semua siap untuk menuju ke jalur mininya. Saya juga penasaran mau lihat bagaimana bentuk perahunya. Saya juga ternyata baru tahu kalau pacu jalur mini itu adalah kita akan lomba perahu. Nah, ini perahunya lagi didoain dulu sama bapak yang tadi udah ngedoain pesertanya. Dan ukuran perahunya sebenarnya ini ngingetin saya sama sampan, sama-sama di kayu, cuma bedanya kalau ini dia jauh lebih panjang dan juga lebih ramping ukurannya. Kenapa disebut mini? Karena ini hanya muat sekitar 15 orang. Sekitar 15 orang. Tapi sebenarnya ada yang jauh lebih besar lagi. Itu bisa muat sampai 100 ya. Dan sekarang saya dan juga teman-teman siap untuk membawa jalur ini menuju ke sungai dan kita akan melakukan lombanya. Jalur diangkut menuju gelanggang pacu di Sungai Kuantan. Ini jalurnya lumayan berat, kira-kira beratnya hampir sekitar ratusan kilo dan panjangnya ini lumayan sekitar 21 meter. Dan ini kita harus gotong menuju ke sungai sampai copot. Sampai copot kepala saya. Nih, lihat kaki saya penuh dengan lumpur. Makin kesini kita makin susah tadi untuk bawa jalurnya. Selain kaki yang berat, jalurnya juga berat. Dan kita sekarang mau siap-siap untuk nanti start lomba mulai dari sana, pulau yang kecil di situ. Ini tim lawan kita sudah datang, jadi bisa dibedain ya, yang tim saya semua pakai baju hitam, ini lawan saya pada pakai baju ungu. Dalam latihan apa namanya itu dan langsung nanti direbus, kemudian nanti ini kita semua langsung masuk ke dalam jalur ya. Ini pertama kalinya saya naik ke dalam jalur, jadi jalurnya benar-benar memang ramping sekali ketika saya naik. Nih, ini pas banget sama postur badan saya, jadi saya udah nggak bisa bergerak lagi, lumayan sempit. Udah sampai di titik startnya, teman-teman semua lagi siap-siap untuk kita lomba. Sebagai penyemangat, kami mendayung sambil bernyanyi. Untuk bisa nyimbangin kecepatan teman-teman ini benar-benar susah banget. Karena kalau misalnya kita salah sedikit untuk mendayung, akibatnya cukup fatal. Jadi harus benar-benar hati-hati. Dan juga tahu celahnya ketika kita mau masuk ngedayung, itu kita harus tahu ritmenya.
Berbeda dengan pacu jalur yang biasa digelar setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia, pacu jalur mini diadakan tujuannya tidak lain untuk melestarikan budaya lokal. Akhirnya lombanya selesai juga. Sponsor tuh. Baik mas. Tim saya menang. Oh, ini jadi benar-benar luar biasa pengalaman untuk mencoba jalur pacu mini atau pacu jalur mini, karena memang ini selain butuh kebersamaan, kekompakan, di sini yang dibutuhkan juga yang pasti adalah tenaga tangan kiri dan kanan dan juga keseimbangan. Untuk pacu jalur mini ini memang jarak lombanya itu sekitar 500 meter, tapi kalau misalnya jalur yang lebih besar lagi itu menghabiskan sekitar 1 kilometer. Dilatih selama beberapa bulan untuk bisa mengendarai jalur mini. Olahraga pacu jalur mini ini nggak cuma menjadi sarana olahraga aja, tapi juga adalah tradisi yang masih sangat dipertahankan sama masyarakat di Kabupaten Kwansin. Ikuti jejak saya! Jajak Pademangan! Nih. Kalau misalnya kita telat untuk menjaga apinya, ini yang akan terjadi. Jalurnya akan terbakar.